Halo. Hai, selamat sore buat teman-teman semua pencinta channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu topik lagi ya terkait dengan interview. Jadi dua video saya kemarin itu sudah membahas tentang strategi persiapan dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin sudah eh, ditanyakan oleh para pewawancara terhadap kandidatnya. Nah, topik yang mau saya bahas hari ini itu adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kandidat ketika mereka akan datang di tempat interview. Nah, apa saja hal-hal itu? Nah, hari ini kita akan membahasnya ya. Jadi judul yang mau saya tarik ini adalah 9 kesalahan yang harus dihindari oleh kandidat ketika mereka akan melakukan interview atau dilakukan saat interview. Ini sangat penting sekali ya. Ingat, kita datang interview untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kesan yang baik dari pewawancara. Jadi kita harus atau idealnya menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kandidat. Yes, baiklah. Semoga video ini berguna di masa pandemi. Tetap semangat, tetap semangat. Baiklah, kita akan bahas langsung ya beberapa rangkuman. Ini sebenarnya bahannya sudah saya rangkum itu kembali dari beberapa buku, dari beberapa artikel, dari YouTube juga, dari Google juga gitu. Jadi saya coba rangkum menjadi 9. Ya, jadi 9 kesalahan yang harus dihindari. Baiklah. Yang pertama itu adalah seorang kandidat dia tidak mempersiapkan diri. Nah, ini satu, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ya, jadi ini salah satu kesalahan yang harus dihindari oleh kandidat, di mana dia seorang kandidat idealnya sudah mengetahui dengan jelas. Salah satu contohnya adalah profil perusahaan yang seperti saya bilang kemarin, semua informasi terkait dengan perusahaan yang akan dilamar, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tolong dicatat ya. Yang kedua adalah ini berpakaian tidak pantas ya, tidak sesuai dengan dengan tema daripada interview yang dilakukan. Nah, berpakaian tidak pantas. Jadi kita idealnya ketika kita akan melakukan interview, nah ini teman-teman bisa mengecek langsung ke kantornya, melihat dari luar itu orang-orangnya pakai pakaian apa ya, ini industri yang akan saya masuki itu industri apa ya. Kenapa? Jadi agar kita tidak datang itu nanti orangnya kasual, kita terlalu formal, jadi tidak nyambung. Jadi pewawancara juga nanti, lah ini orangnya kok gini ya. Nah, jadi pastikan Anda mengetahui dress code-nya. Ya, jadi dress code-nya ke industri yang akan kita datangi untuk interview. Yes, right. Next-nya adalah seorang kandidat nomor 3 itu tidak memiliki tingkat komunikasi yang baik. Ya, tingkat komunikasinya tidak begitu baik. Artinya apa? Tingkat komunikasi ini cukup luas deh ya. Dia bisa menjadi verbal, bisa menjadi non verbal. Ya, jadi cara dia berinteraksi, cara dia berbicara, impression tubuhnya, body language-nya, ini banyak hal yang idealnya nanti perlu diperhatikan oleh kandidat sebelum atau saat dia melakukan interview. Ya, body language sangat penting ya, ditambah juga dengan kemampuan sosial ketika kita berhadapan dengan pewawancara. Jadi tolong diperhatikan baik-baik.
Baiklah, yang keempat, nah ini krusial nih. Jadi kalau kita besok mau interview, seharusnya di HP atau punya waker di rumah, jam itu sudah di setel. Nah, jangan sampai yang keempat itu adalah datang terlambat. Nah, jadwalnya kita jam 9, kita datangnya jam 9:10. Wah, ini kesalahan kita ini, ya. Jadi pastikan Anda tidak bergadang sebelumnya, Anda tidak melakukan acara yang tentunya besoknya bisa mengganggu jadwal interview Anda. Nah, yes. Baiklah teman-teman, selanjutnya oke. Nah, pada saat interview seperti saya bilang tadi, perhatikan ketika Anda berhadapan dengan yang menginterview, ya, pewawancara. Itu kesalahan yang kelima itu adalah tidak melakukan kontak mata dengan baik. Jadi kita datang sudah lain-lain gitu, pandangannya tidak fokus kepada pewawancara, ya. Jadi kita pandangannya bisa ke ruangan, ke sekeliling ruangan gitu, padahal ada pewawancara di depan kita, ya. Oke. Jadi yang nomor 6 itu adalah kita terlalu banyak bicara. Nah, saking saking sukanya berbicara atau punya pengalaman yang lebih, jadi kita terlalu banyak bicara. Sebenarnya ini tidak begitu bagus karena pewawancara juga mempunyai target untuk mewawancarai banyak orang. Jadi pastikan Anda menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan jawaban yang relevan. Tidak begitu panjang, itu panjang sekali gitu. Jadi Anda si pewawancara jadinya, aduh ini orang ini bercerita atau apa ya, menjawab. Artinya kita menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Ingat ya. Terus nomor 7 itu adalah tidak bertanya. Nah, ini tidak bertanya. Misal pada saat kita terakhir atau saat di tengah mungkin Bapak ada pertanyaan, nah, itu pewawancara akan bertanya. Nah, sebagai seorang kandidat, nah ini sini kita harus menyimak dengan baik dan kemudian at least kita setidaknya bertanya yang relevan dengan topik pewawancara yang dilakukan saat itu. Nah, jangan sampai, kalau tipsnya saya sih, usahakan untuk bertanya. Ya, bertanya juga tidak menjauh dari topik-topik yang sudah dilakukan dari tadi. Yes, oke. Mungkin Anda bertanya tetapi pertanyaannya tidak tepat, tidak bagus. Nah, itu juga mempengaruhi nanti penilaian dari seorang pewawancara. Yes. Nomor 8 adalah menjelekkan tempat kerja yang lama. Nah, ini hati-hati. Kita bisa terhanyut dengan pola pewawancara. Jadi pastikan ketika Anda menjawab itu sudah sesuai dan tidak membawa nama perusahaan di tempat Anda bekerja sebelumnya, apalagi Anda menjelek-jelekkan kolega, tempat kalian bekerja dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi penilaian yang tidak baik oleh pewawancara. Yes, oke, hati-hati ya. Oke. Yang terakhir adalah ini yang ke-9 yang saya ambil secara general saja, artinya saya rangkum. Itu adalah kita terlalu percaya diri. Ada orang misal sudah punya pengalaman 10 tahun, 15 tahun datang pewawancara, dia cuek dan terlalu pede, PD-nya terlalu over. PD itu boleh, tetapi jangan terlalu over. Ya, kita bersikap natural saja. Ya, karena kita di sini akan terjadi ya istilahnya itu bargain. Ya, jadi akan ada tawar-menawar antara pewawancara dengan kandidat yang akan diwawancarai. Ya, jadi itulah dia rangkuman yang bisa saya share, saya bagi teman-teman semua ya. Jadi yang masih di rumah ya, jadi sekarang mungkin kita akan lebih banyak di media sosial ya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian nantinya untuk
menambah ilmu pengetahuan di bidang interview ya. Jadi semoga bermanfaat video saya. Ingat, interview itu sangat penting ya, jangan dianggap sepele. Persiapkan diri dengan baik, hindari hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas, sehingga nantinya interviewnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kalian. Yes, kuasai bidangnya kalian, pede, stay positive and smile. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua di masa pandemi. Saya tidak tahu dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi next, tetapi tetap semangat di masa pandemi. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman, ya siapa tahu nanti akan berguna buat mereka semuanya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di tips-tips saya selanjutnya terkait dengan bahasa Inggris atau nanti pengetahuan di masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Yes, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa subscribe di channel saya ya. Thank you. Bye.